Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan mediasi dan advokasi hukum keluarga Islam. Dan hari ini kita masuk materi yang ketujuh mengenai peran mediator dalam hukum keluarga Islam. Dan capaian pembelajaran kita untuk materi ini, yang pertama kita akan mengetahui bagaimana peran mediator. Yang kedua, kita akan mengetahui peran mediator di dalam pengadilan atau litigasi, dan kita akan mengetahui peran mediator di luar pengadilan atau non-litigasi. Dan sebelum kita membahas terkait dengan peran, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mediator. Ya, jadi mediator itu sebagai pihak penengah, juga sebagai pihak penghubung atau sebagai pihak perantara terkait dengan para pihak yang sedang bersengketa. Lantas untuk menjadi seorang mediator ternyata bukanlah hal yang mudah. Ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya mempunyai sertifikat pelatihan mediator. Dan dalam hal ini, mediator ini harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan ketika sudah mendapatkan sertifikatnya, maka bisa untuk menjadi mediator. Dan selanjutnya terkait dengan peran mediator ini ada 3. Yang pertama, mediator itu harus bersikap aktif. Dalam hal ini aktif untuk mencari, menggali, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan menemukan solusi-solusi untuk penyelesaian permasalahan. Yang kedua, mediator juga harus membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa. Jadi, dengan adanya keseimbangan ini bisa menimbulkan berbagai solusi-solusi penyelesaian, dan untuk melihat keseimbangan bagaimana sebenarnya kebutuhan yang real dan kebutuhan yang substantif, dan untuk melihat keseimbangan tersebut. Artinya ketika ada dua pihak yang tidak seimbang, misalnya antara pengusaha dan petani gitu kan, mereka bersengketa, maka dalam hal ini mediator harus bisa membaca terkait dengan keseimbangan agar dapat memunculkan solusi-solusi yang terbaik. Yang ketiga, membangun citra mediator dalam pandangan pihak yang bersengketa. Lantas maksudnya ini citra mediator adalah mediator itu harus mampu untuk membangun kepercayaan. Jadi dengan adanya kepercayaan itu, para pihak bisa menerima saran-saran, masukan dari pihak mediator. Sehingga dalam hal ini mediator itu harus bersifat netral. Selanjutnya, mediator itu di dalam litigasi atau pengadilan biasanya itu ada hakim dan non-hakim. Dan ketika kita tahu proses pertama di pengadilan itu adalah proses mediasi. Dan biasanya itu penyelesaiannya adalah win-loss solution. Namun kalau mediasi di luar pengadilan itu biasanya oleh mediator yang bersertifikat, dan ini biasanya hasilnya adalah win-win solution. Artinya bahwa kedua belah pihak itu mencapai kesepakatan dengan sama-sama menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dengan demikian, peran mediator itu sangat penting di dalam suatu proses untuk penyelesaian masalah agar adanya pencapaian penyelesaian masalah tersebut. Dan dalam hal ini kita lihat bahwa terkait dengan mediator ini memang harus bersikap aktif dan harus mampu menumbuhkan kepercayaan agar para pihak itu mau menerima berbagai masukan dan saran dari mediator. Baik, mungkin itu aja terkait dengan peran mediator dalam hukum keluarga Islam. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan tugas terkait dengan mereview buku. Jadi bukunya terserah terkait dengan mediasi, dan ini akan dikumpulkan minggu depan
Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.